Oke, ini secara umum isi chapter tentang example isi yang akan kita diskusikan. Di situ ada 2 reading yang utama, The Power of Culture and Language. Terus yang kedua itu kaitannya dengan ini, Americanization is tough on mature. Keduanya ini agak modelnya agak mirip naratif, jadi cerita terus kemudian agak bebas, terus kemudian ada cerita diskusi dan macam-macam. Jadi agak berbeda dengan konsep example essay yang akan kita pelajari, tapi pada dasarnya ini juga example essay. Jadi nanti Anda akan lihat di sini, kita coba dulu lihat list yang example essay yang ada di sini, terus kemudian nanti, kita akan lihat yang ada di slide. Saya sudah siapkan satu contoh yang lebih mudah dipahami di slides, terus nanti kita akan coba lihat yang di sini juga. Oke. Saya akan share satu slides yang saya punya terkait example essay ini. Oke, apakah slide saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Okay. Good. So I'm expecting that everyone can participate in these discussions. So today we are discussing example essay. When you heard about example essay, what comes in your mind? Kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar istilah example essay? Silakan, ada yang mau komentar? When you heard example essay, what comes to your mind? Silakan. Apa kira-kira? Example essay. Anyone? Mohon maaf, tiba-tiba kok hilang barusan. Oke, sorry. Saya ulang lagi pertanyaannya. What comes to your mind when you heard about example essay? Silakan, ada yang mau ngasih komentar. What is an example? Silakan. What is an example, by the way? Okay. Example essay would be like when, for example, I ask you to give you an example. So what example means? Kira-kira maksudnya example di situ apa? Kalau saya minta Anda menyebutkan satu example. Silakan, ada yang mau komentar? Jenis esai mungkin, Sir. Semacam apa? Sorry, can you repeat again? Pratiwi? Deskriptif atau argumentatif mungkin. Oke, mendeskripsikan atau mengargumentasikan. Misalkan semacam ini. Saya misalkan mau menulis tentang 5 produk junk food yang ada di Indonesia. Kemudian example isinya mungkin isinya terkait apa? Berarti. Kira-kira example di situ berarti apa yang akan kita diskusikan? Example-nya apa berarti isinya? What is the example of junk food? What could be the example of junk food? Hamburger, oke, Sandi, hamburger. Terus kemudian lainnya ada lagi? Example of junk food. Sorry? Hot dog. Hot dog, oke. Hot dog, baik. Ada hot dog or junk food, for example. Terus kemudian ini kita sebut sebagai examples. Jadi dalam konteks ini, yang kita maksud dengan example essay adalah satu essay yang apa? Kira-kira? Berdasarkan ilustrasi di atas.
di mana kita ngapain dengan example essay? What we plans to do with example essay then? Silakan. What could we do with example essay? So, okay. Tadi ada hotdog, terus kemudian ada junk food yang lainnya dan macam-macam. Maka itu merupakan contoh dari example essay atau example of junk food. So what we mean by example essay would be like kind of essay which contain examples. Jadi sesimpel itu. Jadi misalkan kita mau membicarakan tentang kopi-kopi lokal yang ada di Indonesia. Jadi nanti Anda akan menyebutkan kopi dari misalkan dari Malang ada di Kopi Dampit, terus kemudian di Gunung Kawi juga ada, terus kemudian kopi dari tempat-tempat lain misalkan dari Banyuwangi, dari Toraja, dari Aceh, Lampung, and so on. So these are list of examples of local coffee in Indonesia. Jadi this should be simple points bahwasanya yang kita sebut dengan example essay would be essay containing some examples yang examples itu merujuk pada topik yang didiskusikan dalam essay tersebut. Nah, essay itu kan ada banyak jenisnya. Bisa jadi example. Ini beberapa list, ada sekitar 6 yang didiskusikan di bukunya Smalley, tapi jenis essay itu tentu mungkin kategorinya bisa lebih banyak dari ini. Salah satunya, you can, for example, give examples in your essay. Comparison and contrast. When comparison and contrast, what you mean by comparison and contrast? Silakan, ada yang bisa ngasih masukan? Nada, Risma, what you mean by comparison and contrast then? Persamaan dan perbedaannya gitu kan, Sir? Persamaan dan perbedaan dari apa? Contohnya gimana? Contohnya apa? Misalkan persamaan atau perbedaan. Silakan. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Kita misalkan menyamakan antara antara Linux, OS Linux dengan Windows, OS Windows, dan misalkan Mac. Kita bisa berbicara tentang persamaan dan perbedaannya. Terus contoh lainnya mungkin ada lagi? Selain itu? Mungkin contoh perbedaan warna wisata antara Jatim Park sama BNS gitu mungkin, Sir. Oke, atau boleh. alun-alun Malang dan alun-alun Batu gitu, Sir. Oke, thank you Arifah. Itu juga valid examples of this part of this essay. Oke, thank you. Yang model ketiga misalnya classifications. We classify things into smaller things. Jadi klasifikasi, kita membagi sesuatu berdasarkan klasifikasinya. Orang Indonesia berdasarkan sukunya bisa dibagi menjadi berapa suku. Terus kemudian agama di Indonesia ada berapa yang diakui pemerintah. Sementara kalau misalkan comparison and contrast would be like you compare one religion and another religion. Classifications is different types. Jadi kita membagi satu berdasarkan klasifikasi. Process analysis sesuai sentence-nya. Process means process. You explain a process of doing something, making something, or how the process changing something into another thing. Jadi proses misalkan merakit komputer Raspbian misalkan kita ingin Raspberry Pi, kita merakit dari scratch gitu. Atau bagaimana cara memasak atau baking kue tertentu and so on. Cause effect would be like you discuss about the cause and as well as the effect of something.
A menyebabkan B, atau B disebabkan A, atau A menyebabkan B, menyebabkan C, menyebabkan D, dan seterusnya. Itu maksudnya gambaran contohnya. Yang terakhir argumentative. This is the most advanced one. With argumentative, what you mean by argumentative? Biasanya apa yang disebut dengan argumentatif? Silakan. What you mean by argumentative? Silakan. Ada opini, masukan? What you mean by argumentative? Apa? Argumentatif. Silakan. Fatkia, Elisa, Jaka, ada yang bisa menambahkan? Silakan. Atau yang lain? What you mean by argumentative? Silakan. Pendapat, kayak pendapat gitu, Sir. Oke, boleh. Pendapat. Kita berargumen, sebagaimana Anda sebutkan, argumentative, argument. Basically terms dalam bahasa itu biasanya itu selalu apa ya, bisa dimaknai sesuai karakter penyusunnya. Jadi kalau argumentatif berarti ada argumen, proses berarti ada prosesnya, cause effect berarti sebab akibat. So it should be easy for you all. Do not worry too much about commenting on this thing. Jadi semacam itu harapannya. Thank you Putri. So next. Example essay is basically illustration essay. Jadi ketika kita memberi example itu kan pada dasarnya kita memberi ilustrasi terhadap sesuatu. It supports, develop, and defends its thesis using examples. Jadi kita punya thesis, punya argumen, terus kita mendukung argumentasi kita itu dengan examples. Kalau example essay didukung dengan examples, kalau argumentative essay berarti kita mendukungnya dengan apa berarti? Pendapat. Dengan pendapat kita, betul. Jadi kita tidak hanya menyebutkan list, misalkan, for example ya, kita kita setuju bahwasanya, for example, BTS is better than other boy bands from or group bands from group from South Korean. So BTS is the best thing, like that one. Maybe other people have different opinions, and you support it not just by examples, but with your arguments. You talk about their musical qualities and so on. Jadi kalau example, maka akan lebih simple lagi, tetapi argumentative itu advanced versions of these examples. And we will learn about this one later. Oke, sebentar. Screen share saya hilang atau enggak? Oke, enggak sepertinya ya. Oke, tadi tidak muncul berarti. Terus yang ketiga, each paragraph illustrates an examples of the thesis statement. Jadi setiap paragraf itu mengilustrasikan examples dari thesis statement yang kita punya itu. Misalkan kita menyebutkan bahwasanya musisi-musisi Malaysia itu lebih bagus karangannya, model lagunya daripada musisi Indonesia, misalkan seperti itu, ada thesis statement seperti itu. Maka kita memberi satu aspek di situ, misalkan aspek pertama dari cara liriknya kayak gitu, terus bentuk musiknya atau model penyanyinya kayak gimana, dan macam-macam semacam itu. Itu yang penting dalam essay ini. Nah, have a look at the following examples of 5 paragraph essay. Ini ditulis oleh kakak kelas Anda. Jadi kita belum memiliki example essay belum nulis. Jadi misalnya setelah Anda nulis, next year kalau misalnya saya ngajar, biasanya saya menggunakan angkatan sebelum-sebelumnya itu examples yang cukup bagus kayak kita sebutkan kayak gitu. Jadi ini adalah example essay written by one of the students here.
then you might see some, for example, errors or maybe something you do not think that that's good enough, karena ini ditulis oleh mahasiswa juga, jadi kita biarkan saja semacam ini. Right, so the examples it says title, the topic is Indonesian women YouTubers. Jadi kita bicarakan YouTubers who are familiar YouTuber, women YouTuber, you know. Siapa aja Indonesian women YouTuber yang menurut kalian kira-kira bakalan masuk dalam isi ini? Ada siapa kira-kira? Leslie Judge. Oke, Nada, oke. Itu salah satunya. Terus ada lagi yang mungkin bakalan masuk dalam list teman Anda ini? Sarah? Ria Ricis mungkin sih. Ria Ricis, oke. Salah satu yang paling banyak subscribernya di bawahnya Atta ya. Right, oke. Let's check it. Anda bisa baca isi ini. So di situ dia nyebutin tesisnya yang saya highlight kuning ini bagian thesis statementnya. Dia bikin nowadays most Indonesian from various backgrounds and ages are addicted to YouTube and so on. Itu backgroundnya dia. Terus kemudian thesis statementnya. Terus ini body pertamanya. Nah di sini rank second ini body satunya, sorry. Ini body pertamanya, sebentar. Did I miss something? Oke. Nah, ini body pertamanya, dia mendiskusikan Ria Ricis. Terus, dia menyebutkan argumentasinya dia tentang Ria Ricis, tapi sebagai examples, bukan sebagai argument saja, lebih simpel daripada examples. Jadi dia memerinci 3 Indonesian women YouTuber. Salah satunya adalah Ria Ricis di urutan pertama, terus kemudian Leslie Judge sebagaimana tadi komentar Nada tadi, terus yang ketiga Hanindya. Ini most of you know Hanindya, I think. Dia mengcover lagu kebanyakan, terus kemudian dia pernah ikutan ajang menyanyi, seleksi ini dan macam-macamnya. Terus Anda akan lihat di sini, ini yang terakhir conclusion-nya, all in all, ini kesimpulannya. Terus kemudian dia punya, to me, their passion and perseverance in working through videos has inspired others. Ini bagian dari message atau wrap up-nya dia. Jadi menurut dia hikmahnya yang dia pelajari atau pelajaran poin pentingnya buat dia apa. Kayak semacam ini, misalkan ini body satunya, rank second as an Indonesian YouTuber with most subscribers, Ria Ricis becomes a new idol for youngsters. Oke, ini sebenarnya bisa dibalik, misalkan biar lebih front up. Jadi kita tahu bahwasanya poinnya ke Ria Ricis, berarti misalkan dia dibalik, misalkan Ria Ricis, rank second as an Indonesian YouTuber with most subscribers, becomes a new idol for youngsters dan macam-macamnya. Tapi ini udah perfect sekali menurut saya untuk latihan kita, bahwasanya sudah jelas intinya yang pertama mau diskusi apa, terus yang kedua mau diskusi apa. Di situ juga dijelaskan kenapa menurut dia Leslie Judge itu bagus, dia ngasih beberapa important examples, misalkan what happens in 2007. Terus kemudian mulai kapan dia bikin YouTube and so on. With the current developments of YouTube, I think it's still not too late for you all to jump into YouTuber career. Silakan kalau misalnya ada yang ingin jadi YouTuber career. I think this is something which is really open for chance like that. Anda akan lihat di sini beberapa misalkan kesalahan-kesalahan ketik which is common. So I'm hoping that you also notice that it is normal to have, like, for example, some mechanic issues, kurang salah ketik tulisan terus macam kayak gini. So do not worry too much, as long as you you learn a lot and then you keep try, that should be fine with me. Okay.
Di sini Anda akan lihat juga beberapa kesalahan di tulisan bagian paragraf lainnya, but that should be fine. Terus ini contoh dari example essay from that one. So there are some questions, about 7 questions which I want you to answer. What is the thesis statement of this model essay? I will send it to you all. Sebentar, saya kirimkan ke teman-teman. How do I send it? Oh, let me send it to Telegram first. Sebentar. Oke. Baik, saya kirimkan ke Telegram kelas slide 6 sampai 10. Sebentar. Di mana tadi? Ya, saya oke. Slide 6 sampai 10. Jadi Anda bisa melihat right, itu saya barusan kirim di Telegram. Anda bisa melihat. Terus kemudian saya ingin Anda menjawab beberapa pertanyaan yang ada di slide ini. Sebentar. Oke, share screen. Alright, so what is the thesis statement of the model essay? Silakan, saya ingin dengar teman-teman berpartisipasi di sini. What is the thesis statement of the essay? Ya, silakan. Alvito, Aulia, Davina, silakan. Any comment? Or any questions from this 7 list of the questions? Ada 7 pertanyaan di situ. Silakan Anda jawab salah satu yang Anda prefer untuk menjawab. Silakan. Ada thesis statement, pertanyaan thesis statement, then the examples. Any comment? No comment? Ya, ada yang mau komen? Silakan. Oke, baik. Saya skip saja kalau gitu. So summary, our summary would be an example essay is developed by using example. Anda punya examples, then you can develop those examples into an essay. Ada satu poin yang Anda ingin kasih examples, then you mention list of the examples. Jadi misalkan Anda menyebutkan 3 kota yang paling berpeluang menjadi ibu kota negara Indonesia. Misalnya Anda sebutkan ibu kota A, B, C, D, misalkan Malang, Surabaya, terus kemudian ibu kota yang rencananya dibangun Nusantara dan lain-lainnya. Terus kemudian Anda jelaskan di situ. Tapi base-nya adalah Anda berdasarkan you start things with examples rather than for example with your argument. Jadi kalau argumentative bedanya lebih ke bahwasanya kalau di argumentative Anda startnya dengan argumentasi dulu, setelah argumentasinya masuk baru Anda kasih contoh. Next, each example usually is explained using one body paragraph. It can be that
You have 2 examples in one body paragraph, tapi that's quite uncommon for example essay. Biasanya yang model demikian itu cocoknya untuk argumentative essay. Terus yang ketiga, you are free to develop your own examples as long as they are relevant to the thesis statement. Anda bebas untuk mengembangkan thesis statement itu agar sesuai dengan apa yang Anda inginkan dari model di situ. Jadi semacam itu. Terus gini saja, seems like it's better for us to change it into exercise thing. So ada 2 exercise yang akan saya coba, silakan Anda kerjakan, terus nanti Anda lengkapi di G-form-nya. Exercise pertama ini diambil dari salah satu tulisan yang ditulis oleh salah satu kakak kelas kita, Anissa Fitrianuril Faradisa. Dia menulis tentang graduation day celebration. Bahwasanya students to celebrate their graduation day with some ways. Dia punya 3 paragraf di situ, cuman di sini saya highlight 1 paragraf saja untuk mencontohkan, misalkan holding party. Terus could be my question would be, kira-kira example lain yang bisa Anda proposkan di sini apa selain ini? Jadi cara mahasiswa untuk merayakan kelulusan ada banyak. Salah satunya misalkan mengadakan pesta. Terus ada banyak cara lainnya. Misalkan Anda diminta untuk list 2 hal lainnya, kira-kira apa yang Anda usulkan kira-kira? Ada yang mau komentar? Silakan. Having a journey with their friends, maybe. Sorry, can you repeat again? What do you do with your friends, Havana? Safa? I guess having a journey with their friends. Okay, traveling, right? Thank you. Ada lagi yang mungkin kalian sarankan? Having a prom night. Prom night, okay. Especially if Prom you are night party. Yep. Okay, this is common when you are finishing your senior high school, especially. Thank you, Elisa. Ada lagi? What other thing you might do to celebrate your graduation day with your friends? Traveling together, having a party or a prom night. What else? Silakan. Okay, there are many other options. So for example, ada beberapa list yang saya buat di sini. Jadi could be like something simple, as simple as like reading a book, road trip, go on hiking, going to the zoo, learn to play something after you finish these graduations, going to the gym, expressing your love to your loved one, hanging out with your family, getting a pet, and watching movies, watching things, and so on. This is basically some random examples like wine tasting. So this is something common in the West, not here. But then this is basically like several things which you can suggest. Nah, apakah ada juga misalkan telling others that if you hit them, going to make the yoga, acting like a child, just to celebrate your graduation, going to a game, or getting a job, or stopping from getting a job, doing something else, volunteering, and so on. So these are the examples. Nanti ada 2 hal yang akan saya minta teman-teman lakukan. Yang pertama, misalkan Anda adalah writers dari isi ini, misalkan first
paragrafnya sudah pas seperti ini, misalkan students celebrate their graduation day with some fun ways. It can be any graduation, it can be high school graduation or university graduation. You can like make your imagination free with this one. So if you are the writer, what could be 3 interesting things you would do to celebrate your graduation day? Jadi yang pertama saya minta Anda list 3 points atau arguments yang menurut Anda pas, terus kemudian Anda pilih salah satu dari 3 argumen itu, terus kemudian Anda tulis 1 body paragraph. Jadi tulis 1 body paragraph yang mendiskusikan poin itu. Nanti silakan kirimkan tugas Anda via GForm ini. Jadi nanti di sana tugasnya ada list 3 arguments, terus kemudian tulis 1 paragraf dari salah satu dari 3 points, 3 examples yang ada di situ. Itu task yang pertama. Task yang kedua di bukunya Smalley tadi, sebentar saya akan share di sini. Oke, task kedua di bukunya Smalley ini ada artikel yang ditulis oleh Bob Greene. Ini udah artikel lama, tetapi cukup menarik rules yang ada di sini. Dan ini akan cukup membantu memberi kita pandangan baru terkait apa yang kita lakukan. Terus kemudian setelah isi ini, silakan Anda baca isi ini. Setelah itu nanti ada 10 comprehension essay di sini. Silakan nanti Anda pilih just 5 questions which you think you are interested to answer. Jadi Anda bebas milih dari 10 ini. Nanti opsinya akan opsional di GForm yang sama. Nanti silakan dikumpulkan di GForm yang sama. Cuman ini 10 pertanyaan ini you just need to answer 5 questions. That's all. Alright, cukup jelas dengan instruksi yang barusan. Yes, sir. Okay, good. Yes. Right. It seems like it's a bit slow today. Teman-teman lebih pas sepertinya kalau macam slow seperti ini untuk bekerja secara independen. So I will send it to you after this. Materi yang tadi dalam PowerPoint slides tadi. Terus juga link GForm dan juga kalau untuk yang Anda tadi sudah saya kirimkan ya. Jadi ada 2 tugas. Yang satu ada di PDF yang saya kirimkan tadi pagi. Reading yang pertama terkait rules in our lives. Pilih 5 pertanyaan dan jawab yang pertanyaan comprehension yang ada di situ, whichever you prefer. Terus yang kedua adalah Anda lihat slides PowerPoint yang akan saya kirimkan barusan, yang akan saya kirimkan dari slide PowerPoint yang barusan saya kirim tadi. Di situ Anda diminta untuk list 3 examples and then develop one of the examples into better essay. Alright, itu saja.